Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Ada amin. Haleluya. Ya, ini last one. Khotbah yang keempat, terakhir sore hari ini. Pagi pertama, kedua, kemudian tadi ada anak-anak sekolah minggu. Ya, saat ini yang keempat. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Yulius Ishak, Bapak Pendeta Yulius Ishak memberikan kesempatan untuk saya membagi berkat, itu kebenaran firman Tuhan. Dan saya datang dari Jakarta, kalau boleh sebutkan denominasi, saya dari GSJA, ya, Gereja Sidang Jemaat Allah. Amin. Saya datang bersama istri saya. Inilah istri saya. Mam, kasih hormat pada saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Namanya Happy Dewi Ria. Jadi, kalau saudara mengenal saya lebih dalam, tidak ada alasan saya untuk cemberut. Didamping seorang yang nama Happy, masa saya cemberut? Tidak konsekuen dong. Amin. Amin. Haleluya. Sehingga kalau menyanyi ya harus bilang, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Tapi terintimidasi. Di mimbar boleh bisa ngomong. Tapi nyatanya diturun dari mimbar. Diuji. Puji Tuhan. Ujian telah tiba bagi saya. 3 aspek kehidupan manusia. Yaitu finansial teruji. Rumah kebobolan. Bisa beli rumah 1 saudara. Perhiasannya hilang semua. Tahun yang lalu. Tidak usah dipikiri. Tuhan memberi, Tuhan menghendaki. Kalau memang tidak dikehendaki Tuhan, pasti aman, betul? Saya kolektor batu-batuan, ya. Maka batu saya ada 2 kalau gini. Ini ada gambar salib, di dalamnya ada salib, ya. Kemudian ini yang dibilang bacan dan sebagainya. Kemudian health needs saudara, pasti manusia mengalami yang namanya ada pengujian. Saya teruji. Mohon maaf para jemaat yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Allah di GBI Tasikmalaya ini. Jalan saya dituntun karena ini proses penyembuhan. Saya dibelah tengkuk saya. Ya, bisa disaksikan. 12 cm. Flapnya dibuka. Untuk supaya tulang yang numbuh di depan, di dalam ruangan yang namanya tulang belakang, cervical C7 sampai C1. Dari 7 itu di pundak sampai ke dekat otak kecil. Tumbuh yang namanya bambu spine. Kayak kalau diberikan contoh, tangan ada yang kayak beranak gitu. Ya, itu genetika. Bukan salah apa-apa. Ya, numbuh di sini jadi saraf saya kejepit, sensorik saya, motorik kontrol terganggu. Maka jalan saya masih sedikit sempoyongan. Karena sini rasanya berat sekali. Tapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem. Harus maju terus. Karena saya baca di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi layanilah sesamamu dengan penuh kasih. Amin. Semangat. Ada amin. Haleluya. Harusnya saya Desember ke Kalimantan. Tapi dokter yang menangin saya, yaitu Yeremia, yang menangani anak di Jakarta, ditendang temennya yang anak daripada Dirjen Pajak.
Ya, sudah koma berapa, tapi sembuh. Saya juga ke dokter itu dibilang, "Dok, boleh enggak saya ke Kalimantan?" Udah, jangan macam-macam. Jalanmu aja masih kayak begitu. Risiko. Ya, saya nurut. Nama itu ahli medis. Tapi kalau ke Tasik, mau naik kereta, cuma duduk 6 jam. Masa iya saya kalah? Maka saya sampai tempat ini. Puji Tuhan. 4 kali khotbah, saya tidak tumbang. Ada men? Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bermain sulap. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti pada sore hari ini, last one. Senin, besok, sore saya pulang. Kembali ke Jakarta. Ya, dengan kereta api tentunya. Sampai jam 1 malam. Ya, nanti anak yang jemput saya. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, kembali ke, jangan laptop. Pasti sering nonton, bukan empat mata ini. Kembali ke firman. Saya kembali ke firman, ke pokok bahasan. Saya berikan tema saat ini, hidup terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan seperti kepada wifi. Haleluya, amin. Sekarang zaman sosial media. Kalau tidak ada wifi atau hang, atau mungkin sinyal lagi, ada gangguan. Pasti kecewa bukan? Mau nonton ini tidak bisa, tidak ada jaringan dan sebagainya. Kecewa bukan? Itu baru urusan dunia. Lah kalau kita tidak connect, tidak berhubungan dengan Yesus Kristus, mau jadi apa kita? Firman ini pembukaan sudah saya sampaikan kepada anak-anak tadi pagi. Karena judul tadi pagi saya berikan menjadi murid sejati. Anak-anak sukacita, dapat permen semuanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Melati yang telah menyediakan permennya. Ya, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih. Haleluya. Maka sore hari ini hidup terkoneksi dengan Tuhan bagaikan wifi. Oke? Setiap saat. Jangan sampai error. Terpujilah nama Tuhan. Tolong multimedia. Nanti tolong kalau saya sebut firman-Nya, ayat-ayatnya, tolong dikasih di sosial medianya ya. Apa ini namanya? LCD. Ini layar. Bapak Ibu Saudara, yang kedua supaya tidak syak, saya magician. Tapi bukan sulap untuk nipu sana sini. Untuk menerangkan kebenaran. Analogi. Nah inilah sulap alatnya. Kalau hamba Tuhan yang siapa aja mungkin pakai laptop. Kalau ini ke mimbar, bawa seperti orang mau minggat. Ini loh. Naik kereta api aja bawaannya mungkin tidak sebesar ini. Ini banyak alat-alat sulapnya. Ini sudah last one. Kalau nanti tadi di lab ada Koko atau siapa tadi, saya juga senang sulap. Karena sudah last one, tidak ada kebaktian lagi, mau belajar boleh. Di mana di kantor situ sampai malam saya layani. Amin. Tidak perlu jenggotan. Oke? Haleluya. Tapi harus bertanggung jawab. Kalau sudah bisa, nginjil. Amin. Karena tadi worship leader sudah bilang, selesaikan amanat Tuhan yang agung. Menjadikan seluruh bangsa muridku. Matius 28 ayat 19-20. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Kita harus jadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi sudah dimanapun kau berada, menginjakan kakimu itulah ujung bumi. Tidak usah jauh-jauh ke Korea, ke namanya apa? Kalimantan. Kalau belahan globe, tak lihat ini Amerika. Kalau saya dari Jakarta, baru separuh lingkaran. 180 derajat garis lurus. Kalau ditusuk. Tapi kalau dari satu titik
menuju jalan lurus akan ketemu titik itu. Itu aksioma, itu hukum daripada ilmu ukur. Amin. Haleluya. Maka itu dimanapun engkau dan saya berada harus jadi saksi. Karena apa? Karena firman-Nya berkata 2 Korintus 3 ayat 2. Kita adalah kitab yang terbuka. Dibaca dan ditonton orang. Dan dunia menuntut barometer ukuran kita harus seperti siapa yang kita sembah. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Karaktermu harus seperti Yesus Kristus. Apalagi orang Kristen menyebut bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Ada amin? Dan anak harus persis bapaknya. Ada amin? Kalau anak saya persis saya atau persis maminya. Kalau persis tetangga. Kalau enggak saya selingkuh, istri saya yang selingkuh. Betul enggak? Nah, bapak daripada orang Kristen, bapak surgawi. Ada bapak satu lagi, bapak pendusta. Jadi kalau enggak anak satunya, ya pasti anak satunya kan. Betul enggak? Kalau enggak ada, bukan anak Tuhan Yesus, ya pasti anak siapa? Kelihatan dari karakter hidupnya. Selalu melakukan dosa. Menyimpang ke kanan ke kiri. Oke? Terpujilah nama Tuhan. Kembali ke firman. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ya. Jangan kita menjadi pribadi sok jago. Tanpa Tuhan, tidak ada artinya kita. Sungguh, haleluya. Masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak terkoneksi, terhubung dengan Kristus. Sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Stuck. Karakternya begitu-begitu aja, saudara. Kalau kesah berulang-ulang selalu dilakukan dalam hidupnya. Tidak ada rasa bersyukur. Tidak ada sukacita. Haleluya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Terhubung atau terkoneksi dengan Kristus lewat firman. Baca firman. Ngerti nggak? Ngerti baca. Nanti Roh Kudus yang mengingatkan. Oh ini ada. Oh ini eleng. Ingat. Haleluya. Karena itu ada tertulis di Alkitab. Mungkin di gadget saudara juga ada Alkitab elektronik. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Terkoneksi dengan Kristus lewat firman. Dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga pasti berbuah banyak serta layak disebut murid Kristus. Dan berstatus anak-anak Allah. Haleluya. Oke. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yohanes 15. Lanjut. Yaitu nanti dibaca aja. Supaya komplit. Yohanes 15 pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sore hari ini mengerti tanda-tanda kehidupan seorang Kristen terhubung pada Kristus antara lain. Saudara, ya saya sudah siapkan saudara supaya khotbahnya cepat. Karena saya menanggulangi keterbatasan saya. Jari ini kebas. Megang kancing aja enggak terasa saudara. Tapi bukan menjadikan suatu halangan. Ayub lebih menderita. Nggak usah diceritakan. Kalau dibaca di Ayub, waduh. Ya, sekelumit aja tahu. 10 anaknya mati semua. Kekayaannya ludas. Penyakitnya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Istri, pendamping yang mengasihi, mengolok-olok. Yub. Mana? Misalkan papi, kalau kamu begini nih pasti. Ya. Itu sahabat-sahabatnya yang ngomong begitu. Yub, kalau kamu kayak begini, kamu itu pasti orang berdosa. Tapi Tuhan tetap membela. Istrinya mengatakan, mana Allah yang kamu sembah? Mana? Sehingga Ayub berkata, mulutmu seperti perempuan gila. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, itu haknya. Amin. Amin. Baca ayat-ayat seperti itu, jadi kita kuat. Siapa Rasul Paulus setelah mengenal Kristus, penderitaannya luar biasa saudara. Bisa dibaca 2 Korintus 10 ayat 12. Haleluya. Dalam kelemahannya justru aku menjadi kuat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi tanda-tanda orang yang terhubung dengan Kristus. 1. Berbuahkan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang Kristen yang berbuah pertobatan ditandai dengan meninggalkan perbuatan manusia lamanya dan selalu diperbarui untuk menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Menjadi berkat pasti. Dimanapun kita berada, pasti membuat orang demen, bukan kesel. Membuat orang itu senang. Haleluya. Jangan kemana-mana. Kok rasanya, aku kok diomelin? Saya enggak ngomel. Ini firman Tuhan. Amin. Jangan kemana-mana. Saksikan yang satu ini. Saya bermain sulap. Ya. Napas dulu sebentar. Oke. Apa Bapak Ibu Saudara yang saya pegang ini? Tisu. Apa fungsi tisu? Ingus. Apalagi kalau COVID. Apakah ada yang mau saya kasih tisu ini? Kenapa Bapak Ibu tidak mau? Karena menjijikkan. Maka dari itu analoginya adalah apa? Kalau orang berdosa, dosa bilang kiri kanan. Bilang dosa menjijikkan di mata Tuhan. Amin. Amin. Dosa menjijikkan di mata Tuhan. Haleluya. Bentar. Mana ini ya? Dompetnya ketebelan. Saya nyari korek api. Yes. Maka apa firman Tuhan berkata? Kita jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang jorok-jorok, yang najis, yang dosa harus dimusnahkan. Oke? Ya. Oke? 1, 2, 3. Musnah. Tetapi muncul yang baru. Siapa yang tadi tidak mau? 100.000.
Amin. Haleluya. Inilah Kristen sejati. Dimanapun disukai semua orang. Betul apa betul? Walaupun mungkin diujet-ujet, ini bahasa Jerman. Dilungset, dikucel-kucel, di apa? Ya, nggak boleh menghina barang negara. Harusnya dibuang. Walaupun, ya taruh sini aja. Dibuang sekalipun. Kalau situ kan nggak sopan. Saya pergi, pasti ada yang ngambil. Betul enggak? Betul enggak? Itu orang Kristen. Yang asli itu seperti itu. Menyenangkan semua orang. Haleluya. Haleluya. Harus jadi ginilah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi itu finishing well. Dulunya ancur-ancuran, misalkan, jadinya apa sekarang? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kayak ini. Tisu tadi tidak mau jorok. Setelah dimusnahkan, dibakar habis, kita diubahkan menjadi baru. 100.000. Ya, siapa yang nggak mau? Semua orang suka. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siapa mau ini? Pura-pura. Ini orang Kristen kadang-kadang di gereja pura-pura. Betul? Tapi sesungguhnya hatinya mau loh. Cuma aku malu katanya. Saya tahu. Saya tanya sekali lagi. Siapa mau ini? Benar nggak ada? Benar nggak ada? Tak taruh di sini. Kumpulin nanti dibagi pemain musik yang sudah melayani. Oh, yang ini kameramen. Ya, betul? Setuju? Ya, catat aja. Cepat jeng. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Matius 3 dulu ya. Berbuah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang Kristen yang berbuah pertobatan ditandai dengan meninggalkan perbuatan manusia lamanya dan selalu diperbarui untuk menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nggak ada bohong orang Kristen sejati. Amin. Amin. Tidak ada saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, tanda bukti bahwa pribadi itu terhubung dengan Kristus bagaikan wifi. Masih tetap connect. Saudara. Berbuah roh. Katakan berbuah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Orang Kristen harus tahu ini. Inilah karakter ilahi. Rohnya pasti besar. Bukan buah-buahan di kaki 5. Buah roh. Rohnya besar itu Allah. Karakter Allah itu ada yang namanya induknya 1. Kalau dipetik dirasain ada 8 rasa. Bukan nano-nano. Nano-nano cuma asam, manis, asin. Ini 8 rasa. Awalnya kasih. Haleluya. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih ditambah 8 rasa. Jadi 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum
yang menentang hal-hal itu. Dan 9 ini semuanya harus unlimited. Katakan unlimited. Tidak ada batasnya. Walaupun dunia berkata, halo Pak Jenggot, bisa ngomong begitu, sabar kan ada batasnya Pak. Itu kalau menurut dunia, paling banter 3 kali. Tetapi, orang yang terhubung dengan Tuhan, kesabarannya unlimited. Tidak ada batasnya. Kalau Tuhan Yesus gampang tersinggung pribadi, mau jadi apa? Saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saya. Dia sangat tersinggung misalkan, semua mau diselamatkan, diajak ke surga, malah digebukin, ditangkap, disalibkan. Bocengli enggak? Manusia-manusia ini. Saudaraku yang kasih Tuhan. Coba pada waktu STA kedua, waktu ke Dolorosa, memikul salib dengan tertate-tate, ada Simon Kirine untuk menggantikan karena sudah sempoyongan. Jalan saya belum seberapa. Mukanya hancur. Jatuh mengenai yang namanya jalan yang berbatu-batuan. Saudara, kalau jalan aspal masih mending. Di hot mix. Kerikil-kerikil tajam. Bahkan Yesaya mengatakan, mukanya tidak menyerupai anak manusia. Alangkah buruknya, saudara. Untuk siapa? Untuk siapa semua itu? Seharusnya saudara dan saya harus menangis. Melihat penderitaan Yesus. Karena untuk diri saya yang seharusnya ke neraka. Tapi dia rela untuk menebusnya. Maka jangan sembrono hidup kita. Jangan permainkan pengorbanan Yesus. Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Sadarlah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo kita pagari kehidupan kita. Jangan sentuh dosa-dosa itu lagi. Gimana pergaulanmu? Haleluya. Di Korintus ada 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat. Kedua kali firman Tuhan saudara ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Bahkan di Yakobus 4 ayat yang keempat, kalau tidak salah. Tolong diklik. Itu ingat saya. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai orang yang tidak setia, tahukah kamu bergaul dengan dunia ini, maka engkau menjadi musuhnya Allah. Betul? Berani-beraninya saudara mau jadi musuhnya Allah. Apa itu, saudara? Bergaul dengan dunia, dengan segala mode-modenya. Kita lihat aja belakangan ini. Ya, kita kan masih hidup di dunia. Terserah. Tapi firman Tuhan tidak bisa tawar-tawar. Maaf 1000 kali. 1000 kali maaf. Mode. Kita ini punya blueprint. Kalau paspor ada fotonya. Betul Pak? Mau masuk ke negaranya, pulang ke negara sendiri, mau masuk ke luar negeri. Imigrasi pasti mendeteksi cocok enggak. Betul? Warna mata, alisnya. Lah kok berani-beraninya dibisikin sama kuasa-kuasa yang enggak tahu dari mana. Waktu mungkin sisir, menjendiri. Ini biasanya sis ya. Dibisikin begini. Halo, coba kalau alismu dikerik
tarik ke atas sendiri, pasti kayak pesilat Hongkong. Iya ya, pasti tambah cantik. Langsung dia lupa bahwa kita ini diciptakan tidak ada yang sama loh. Kalau tidak percaya, baca Mazmur 119. Itu permohonan Daud, doa kemahakuasaan Tuhan. Karena kita ini sejak dari kandungan ibu, ya ayat 12-13 begitu, sudah dirajut oleh Allah. Apa artinya dirajut oleh Allah? Kalau misalkan ada batik, ya kalau ini cap, sama wong tinggal ngecap. Coba kalau namanya batik tulis. Nggak ada yang sama. Itu baru yang bikin manusia pembatik. Lah apalagi Allah yang maha kuasa. Kalau merajut, pasti tidak ada yang sama. Kalau mengerti ayat ini, kamu tidak pernah akan ribut sama orang. Jangan menuntut orang harus sama dirimu. Karena dirajut, Pak, Bu. Allah yang merajut. Luar biasa handmade-nya. Nggak ada satupun yang sama. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kembali lagi ke bahasan tadi. Gitu kok berani-beraninya. Yang namanya mohon maaf kalau ada nama sama. Saya cepet-cepetan. Misalkan Mary. Mary yang di Tasikmalaya mungkin beda dengan Mary Surabaya. Ada Mary Jakarta, betul? Betul? Haleluya. Mungkin Mary Tasikmalaya aliasnya model gitu. Kok berani-beraninya dikerok. Ditato agak naik. Mau pulang ke rumah Bapak di surga. Masuk ke luar negeri. Pulang aja dicocokin foto paspornya. Betul enggak? Halo? Jadi jangan neko-neko. Begitu dilihat, Mary. Kamu Mary yang dari Tasik? Kok fotonya di blueprintnya ciptaan itu kok alismu kan turun. Kok sekarang naik kayak pendekar dari pesilat Hongkong. Nggak boleh masuk. Nggak cocok. Maaf. Ngomongin cocok kasar. Orang Jakarta bilang, nyahok. Tahu rasa. Mau kemana. Amin. Jadi jangan tergiur dengan mode-mode. Ya terserah kalau di dalam hatimu ada yang kurang setuju. Urusan sama Tuhan. Saya hanya penyambung hati Allah. Saya hanya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Rambut saya begini putih. Gak ada semir-semir, ya sudah anugerah. Amin. Jadi sudah diterima begini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kembali lagi langsung ke pokok bahasan. Yang kedua, tanda pribadi yang terkoneksi dengan Allah. Berbuah roh, sudah? Oke. Orang Kristen yang berbuah roh pasti memiliki Kristus sehingga semua keinginan dirinya dipenuhi, dipimpin oleh keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging atau hawa nafsu. Oke? Harus saudara. Jangan semau sendiri. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Amin. Selalu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, cepat saja. Yang ketiga,
Tanda-tanda pribadi yang terhubung dengan Allah adalah kerajaan Allah tinggal dalam dirinya. Haleluya. Amin. Amin. Roma 14 ayat 17. Ini untuk menyemangati saudara. Berlomba-lomba untuk mempunyai suasana ini. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 dan seterusnya. Ya. Bapa kami yang di surga, dimulai namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi surga, mohon maaf, itu prerogatif Allah. Jangan nunggu nanti. Sekarang ini, di bumi ini harus merasakan suasana surga. Amin. Nah kalau sekarang aja amburadul, apalagi nanti. Oke? Di dunia aja dalam tahanan masih berhubungan dengan dosa. Upah dosa maut. Gimana nanti masuk surga? Orang Jawa bilang ujuk-ujuk masuk surga. Tidak ada kamusnya saudara, proses. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah, kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Itu bonus yang diperlukan manusia. Bapak akan sediakan. Tapi ini yang penting. Surga tandanya harus ada ini. Tetapi soal satu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam komunitas apapun, di dalam keluarga, komunitas masyarakat yang paling kecil. Di keluarga, papanya benar, mamanya benar, anak-anak benar berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Pasti keluarga itu sakinah, glory. Ada suatu kedamaian. Kedamaian dilihatnya dari mana? Hati terpancar keluar. Dan firman tertulis sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Bukan sukacita karena dapat angpau, dapat gift segala macam hadiah. Kalau hadiahnya itu sudah habis, manyun lagi, cembetut lagi. Haleluya. Oke? Itulah tanda surga. Coba diucap. Mau di marketplace, tempat kerja kita, di kampus-kampus yang masih muda. Kalau ada kebenaran, kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Hadirkan Yesus. Pasti ada damai. Kalau orang damai, pasti sukacita. Amin. Sukacitanya oleh Roh Kudus. Bukan karena iming-iming sesuatu. Tapi sukacita yang murni. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Orang Kristen yang terhubung dengan Kristus. Pasti hidupnya selalu berada dalam kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Dalam kondisi apapun. Amin. Dalam suka, duka kan tetap tersenyum. Diolok, dihina, kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Amin. Amin. Yang setuju tepuk tangan untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Yang keempat, pikiran dan perasaannya sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Orang yang berpikiran dan perasaan sama dengan Kristus pasti akan selalu merespon sesuatu dengan firman Tuhan. Tidak gampang emosi. Pasti check and recheck. Ada amin? Ada amin? Haleluya.
Nggak langsung nyamber kayak spiritus. Atau kayak bensin. Pasti dia check and recheck. Wise. Cengli. Orang makin deket sama Yesus tapi nyembo cengli ya gimana? Membuat orang nggak demen. Ya. Membuat orang sebel. Kristen cap apa itu? Maaf. Di Tasik nggak ada. Sungguhan nggak ada. Yang saya ceritakan non jauh di sana. Di sini nggak ada. Jangan sampai nggak ada bedanya. Artinya apa? Banyak. Bertobat. Masih ada kesempatan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kelima. Oke? Kalau sudah ngomong terakhir, langsung jemaat itu terakhir, udah mau bubar. Itu begitu, saya perhatikan di mimbar ini kelihatan saya. Yang tadinya mungkin. Kalau hamba Tuhan punya kata-kata, ini yang terakhir, penuh kuasa. Terakhir, oh iya. Ya. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. 5. Gaya hidupnya sama dengan gaya hidup Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Amin. Di mana ada Yesus, pasti ada suatu kedamaian. Haleluya. Demikian juga di mana ada Bapak Ibu, siapa saja, di mana saja harus ada kedamaian. Jangan terus kita mungkin ya sepertinya fanatik, sepertinya tapi karakter kita tidak sadar. Mau menang sendiri, bocengli, nggak bisa dipercaya, ya toh, hiperbola, ngomongnya digede-gedein. Apa orang seneng? Terus damai? Enggak. Baru kelihatan bayangannya. Kalau Petrus menyembuhkan. Kalau yang saya ceritakan, enggak tahu siapa ini, pribadi ini. Bayangannya baru lihat. Ngomong apa itu? Lagi kongkong-kongkong. Bubar. Ada apa? Reset. Datang. Bubar. Gimana mau menginjil? Gimana mau menyampaikan kabar baik? Penilaian dari kelompoknya itu aja bubar. Karena enggak mau kalau pribadi ini datang. Kecil digede-gedein, ngomong paling benar, enggak bisa humble. Ya, perlu diperhatikan ini. Haleluya. Karena kekristenan itu barometernya, dinilainya di luar sana. Bukan di sini. Kalau di gedung gereja, semuanya seperti malaikat semua. Haleluya. Gimana gaya hidup kita di sana? Itu yang perlu dijawab masing-masing kita semua. Haleluya. Orang yang berhubungan dengan Kristus pasti gaya hidupnya sama seperti Kristus. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin. Haleluya. Supaya saya selesaikan, baru saya poin sulap. Pasti saya tahu itu. Katanya pesulap, bawa barang segitu. Kapan sulapnya, betul? Jangan kemana-mana, nanti lihat. Oke? Saya selesaikan dulu materinya. Usahakanlah dirimu untuk selalu terhubung dengan Kristus lewat firman dan rohnya agar bisa berbuah
banyak dan buahnya bisa dinikmati, manis dikecap, berdampak bagi sesamamu. Amin. Oke? Ayo kita berlomba-lomba untuk ini. Sehingga kita jadi terang dan garam dunia. Yang tertulis pedoman itu ada di Matius 5 ayat 13, 14 dan 16. Hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikanmu diketahui semua orang yang memulia Bapa di surga. Garam harus asin, berdampak. Sayur, tidak ada rasa, kasih garam enak. Amin. Terang juga bisa dilihat. Tidak mungkin ada orang menyalakan yaitu pelita di bawah gantang. Harus kelihatan. Makin gelapnya lingkungan itu, ada satu orang benar, itu namanya terang. Pasti kelihatan. Ini semua kelompok ini biasanya begitu. Ya ini enggak. Tapi yang satu ini loh. Apa sih rahasianya? Orangnya kok sopan. Orangnya kok baik hati. Suka mengulurkan tangan pertolongan. Ciami. Siapa yang dipuji? Yesus. Amin. Jangan menyalibkan Yesus kali kedua. Lebih sakit Tuhan daripada dia di Golgota. Karena sudah tahu kebenaran, tapi masih melanggar. Sekali lagi, jangan sesat. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Haleluya. Pastikan seluruh aspek hidupmu, Bapak Ibu, terhubung penuh dengan Kristus agar berbuah banyak, tetap manis, dikecap oleh orang lain. Amin. Jangan kemana-mana. Saya minta satu bantuan. Menjadi murid Kristus. Ya, harus bergaya hidup Yesus. Apa yang dilakukan gurunya harus kita lakukan. Oke? Ayo, anak muda mana satu? Siapa berani? Itu mau menginjil, dipanggil ke mimbar aja, udah ciut semua. Tegar dong, saya. Amin. Jangan cuma, siapa mau ini? Worship leader aja deh. Mana? Oh ya. Tapi Bapak nanti enggak kuat. Yang muda aja. Enggak, ini penting. Siapa yang muda? Siapa? Ya ini dah. Yang baju putih. Ayo, siapa? Jangan tunjuk-tunjukan. Nanti enggak kelar-kelar. Oke. Oh, ayo. Satu aja. Tepuk tangan. Oke, terima kasih buat bantuannya. Yes. Siapa namanya? Enggak dengar saya. Nah gitu dong. Gagah masa. Geril. Siapa namanya? Geril Om. Begitu, oke. Siapa namanya? Geril. Nah itu bagus. Oke. Geril minta bangku satu. Saya duduk di bangku ya. Karena saya tolong. Iya. Sini Geril. Agak situ dikit deh. Iya. Ya. Iya. Geril juga pakai bangku boleh deh. Itu turunin dulu. Biar cepat. Harus cerdik. Ya. Ya taruh sini. Ayo. Nggak usah takut. Saya guru. Kamu murid. Apa kamu guru, saya murid? Jangan. Berarti aku guru ya. Kamu murid ya. Oke. Bentar. Ya. Cepet-cepet pulang. Mending lihat hiburan. Ya ini kamu satu.
saya satu. Oke, Deren? Oke. Iya. Tolong seperti ini. Saya guru, tak ajari sulap. Betul? Oke. Bagi dua. Ya, duduknya yang serius. Agak, ya kayak saya gini. Gurunya rapi, masa dia? Gimana? Harus persis. Kan Firman bilang. Ya toh? Oke. Ya? Oke. Coba. Sekarang ikuti saya. Oke, Gere? Tolong ditukar. Ya. Tolong ditukar. Ya. Udah tinggal tukar-tukar aja. Oke. Ya. Ayo, Dere. Tolong tukar lagi. Ya. Gini aja, masa enggak bisa, Dere? Ya, langsung sini. Putar sini, ke belakang. Ke paha. Dulu, diputar sini. Ya, langsung ngedengkul. Ke atas dulu. Ke atas dulu. Ya, putar ke bawah agak jauh. Oke. Oke. Ya, langsung tali sepatu. Sudah kan? Ngerti, Gerald? Sudah? Tuh, udah kan? Sudah? Yakin? Oke. Gurunya duduknya begini. Harus persis. Pang, ketepang, ketepang. Tang, ting, tong, ting, tong. Lihat. Be. 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 Persis enggak? Ya enggak persis enggak. Coba kalau enggak persis itu bisa enggak? Jangan cengengesan. Orang Kristen sama Yesus cengengesan, dianggap sepele. Tuhan itu tahu hati. Maaf, saya berdirinya kurang. Lihat. Coba. Lepas enggak? Tarik. Dulu, kok dilepas itu? Tarik. Salah. Tarik. Oke, ulangi lagi. Kira-kira bisa apa enggak? Mau nyerah? Coba ganti yang kaos putih. Oke, makasih ya, Gerel. Oke. Oh, takut saya nangis ya. Matanya udah merah. Siapa nama dulu? Murid sama guru tuh harus kenal. Tekfuk. Oke. Kayak pemain kungfu nih. Oke, Tekfuk. Bagi dua, Tekfuk. Oke. Aku guru ya. Betul? Oke. Lihat. Langsung tukar. Set. Ya. Set. Oke. Ayo. Ya. Oke. Set. Saya enggak curang kok. Tuh, ke depan dulu. Ya, terus ke atas sedikit. Ya, oke. Nah, begini Tekfuk. Oke. Ya. Oke. Langsung kayak tali sepatu aja. Tuh. Ya. Boleh yang lihat tak suruh maju. Ya. Oke Tekfuk. Tuh. Kayak tali sepatu lah. Oke. Sudah. Siap. Pang, ketepang, ketepang.
Tang ting tong ting tong. Beda enggak? Wong saya yang pantatnya dia tang ting tong ting tong. Sudah beda. Ayo, tang ting tong ting tong. Siap? Weh. Ini di gereja. Di gereja banyak balas dendam. Saya itu kan sebelah kiri. Saya ke kanan. Dia malah. Ini dia. Gurunya dilewek-lewek. Banyak orang yang lewek-lewek Yesus. Coba murid kok kurang ajar. Amin. Saya enggak ngeledek dia, saya ke kanan. Dia ke kiri. Maaf ya, isolasinya lepas. Oke, sebentar. Aduh. Oke. Coba kalau nakal sama gurunya, ngeledek-ngeledek, apa yang terjadi? Bisa enggak itu persoalannya? Nih pegang, saya enggak curang, jangan dilepas. Berdiri Bu, set, lepas Bu, tet, rasain lo, rasain. Wong saya gitu. Ini akibatnya. Betul enggak? Loh, udah salah enggak minta maaf lagi. Banyak orang Kristen enggak mau minta ampun kan? Tinggi hati. Mau lagi enggak? Kok cukup? Siapa yang bilang cukup? Minta maaf dong. Ya, dimaafin enggak? Dimaafi. Tetap diajarin. Yang ketawa dikira bisa. Tak suruh maju enggak bisa. Jadi beneran. Karena enggak tahu caranya. Saya mau pulang, saya tunjuki caranya. Ini Bu. Separuh, kiri kanan sama. Karena saya duduk biasanya enggak. Karena saya takut jatuh. Lihat Bu. Yang nempel di daging maksudnya. Ikuti terus, muter sampai atas. Contoh, kanan kiri. Oke Bu. Tek, lihat, ikuti saya pelan. Di bawah aja enggak apa-apa. Kanan di atas. Oke? Ini kanan di atas. Berarti ini kan nempel daging saya kan. Betul enggak? Betis saya ditempel. Set. Oke? Ayo. Sudah tarik. Set. Langsung nempelin ini harus nempel terus. Oke? Nempel. Ayo, lu salah. Di atas. Salah. Salah sekali. Ini dia. Di atas. Kanan. Ini. Ini di atas. Itu di bawah. Tuh. Tuker. Tuh. Salah. Di atas. Itu di bawah. Betul. Ya toh. Seperti ini. Oke. Ini nempel dulu. Ini nempel sini. Oke. Awas jangan keliru. Keliru itu. Ya, sudah. Ini nempel. Oke. Nempel daging dulu. Ini taruh depannya. Mana? Salah. Yang kanan depan. Oke. Sudah? Sudah Bu? Langsung ikat sini Bu. Udah ikatnya biasa aja. Yang penting jalur ini. Ini saya menemukan hikmat dari Tuhan. Untuk analogi gamblang kok. Amin. Nah ini gaya Bu, gaya saya. Pegang telinga. Tang ting tong ting tong. Ayo. Tang ting tong ting tong. Oke. Weh. Ya ke sana. Weh. Nah itu betul. Sekarang kalau ikut gurunya pasti bisa. Pegang.
Ayo berdiri. Goyang. Goyang. Tuh. Yes. Oke. Amin. Makanya baru gini aja nyontoh enggak bisa, gimana jadi orang Kristen. Betul enggak? Haleluya. Terima kasih ya Bu. Oke. Iya. Kembaliin lagi ya Bu. Duh. Dikira enggak ada upahnya. Masih ada berkatnya Bu. Tenang aja Bu. Kamu dari aktor hari ini. Sebentar. Mana tadi? Mana ya? Bu, balik ke sini Bu. Nggak usah takut Bu. Tenang. Haleluya. Sebentar. Saya cari ya Bu. Ini mana ya? Malam minggu tak hibur jadinya udah enak. Sebentar. Cariin dulu. Bu, sini Bu. Karena kamu sudah membantu saya, maka inilah hadiahnya. Duh, marah. Cuma ceceng marah. Gak bilang terima kasih. Seneng gak dapat berkat? Senang. Bilang apa? Terima kasih puji Tuhan. Itu penting. Kecil besar kamsia sama Tuhan. Tuhan senang, kita lihat. Tenang Bu. Tuhan senang. Itu gambaran ya. Kita fotokopi. Oke Bu? Janji ya. Fotokopi ini tidak boleh dipinjam GBI Tasik. Ya, oke. Tak ambil tintanya. Tinta surga nggak kelihatan. Oke. Tek. Fotokopi. Thread. Pegang Bu. Ya, dapat berapa Bu? Dapat berapa? 5 kali lipat. Bilang apa? Kamsianya lebih gede. Tadi kan sodoknya cuma cacing. 5 kali lipat kamsia. Sese. Tuhan seneng pribadi yang begini. Tenang. Fotokopi lagi. Mau nggak? Puji Tuhan. Oke. Yes. Kasih tinta. Tinta surga. Reketek. Warnanya ganti enggak? Ambil. Jadi liangwan. Liangwan kan? Iya. Sese enggak? Oh, sesi. Mukanya udah berubah. Betul enggak? Betul? Iya. Tuhan seneng pribadi yang seperti ini. Tahu diri namanya. Bukan bocengli tapi cengli. Oke. Sampai jadi Ipaisian. Apa? Lu nak ngomong apa? Sampai jadi cepeceng. Itulah menjadi imanmu. Seperti itu terjadi. Oke? Tuhan dengar di surga. Lihat. Warnanya apa berarti? Merah. Ini merah. Reketek. Oh benar. Duh, emang Tuhan bohong? Ini nih, orang Kristen selalu meragukan kuasa Tuhan. Iya beneran. Pegang. Merah enggak? Iya. Iya. Loh, saking senengnya lupa kamsya. Oh sesi. Itu, jeleknya itu begitu. Amin? Oke. Kamsya. Tuhan berkati. Oke? Untuk kamu itu. Bingung. Nggak usah bingung. Makanya dipanggil nggak mau, salahmu sendiri.
Oke Bu, Iya. Tuhan memberkati. Siap. Iya. Stop. Saya enggak suruh duduk loh. Itu loh. Saya enggak suruh duduk. Cuma kamsi aja. Sini. Tolong multimedia dibaca. Kamu diberkati. Banyak di gereja cuma slogan. Diberkati untuk memberkati. Pret. Buktinya nggak dipraktekkan kok. Nyata kok. Hidup pelit. Cuma slogan. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Tapi firmannya. Buka Matius 10 ayat 8. Pada akhir zaman. Ya, kerajaan surga sudah dekat, kedatangan Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Apa kuasa itu? Diberikan cuma-cuma, tapi kamu juga harus bertanggung jawab. Terima duit cuma-cuma enggak? Enggak, ini terima tadi. Namanya cuma-cuma. Nah, iya, tapi punya tanggung jawab. Ayo baca bareng-bareng Bu, yang keras. Ayo semua baca, 1, 2, 3. Yes. Ya. Kamu terima cepet cuma-cuma enggak dari saya? Tugas siapa itu? Nah, itu penting. Jadi jangan cuma slogan. Praktekkan. Diberkati untuk memberkati. Malaikat bilang pret. Kenapa? Enggak ada yang berlaku. Enggak ada yang bisa melakukan itu. Harusnya tahu. Semua milik Tuhan. Kita cuma diuji ya, Damen. Pendek kata, berikan secara cuma-cuma. Sini, tak bisiin. Mana uangnya tadi? Ini yang ketawa tahu enggak? Orang-orang iri hati ya begitu tuh. Rasain lu, diminta lagi. Enggak, saya enggak minta. Uang saya masih banyak. Firman itu kita lakukan. Kamu terima cuma-cuma. Diberkati enggak bakal miskin. Kamu 50, rela enggak? Kamu gomban Bu. Sisa berapa Bu? Gomban. Ya, ini cepet. Kalau gomban kan dibagi 2. Coba saya tanya jemaat. Saya sobek ya. Halo, saya sobek boleh enggak? Ciami, jangan. Kalau ada yang bilang di sana, sobek ya, bareng. Ya, sobek. Itu orang iri. Kalau disobek ya bodoh, enggak laku. Enggak dapat satu, enggak dapat semua. Itu isi hati mereka. Tapi bilang jangan. Yang benar ditukar. Oke? Dibagiin tugas kamu. 50 untuk kamu, Bu. Kantongi. Yang 50 nanti ditukar. Kamu lihat. Siapa yang kira-kira kekurangan. Mungkin opa-opa, nenek-nenek, atau siapa saja. Mbok-mbok, bagi. Cemban-cemban 5 orang. Kamu cari bubar bagian. Oke? Siap? Tuhan memberkati. Oke? Sekarang siapa Bu? Minta tolong tanya karena saya belum kenal. Yang bisa pinter masak. Kalau ada jamuan kasih. Coba. Tolong. Masak. Saya membawa alat-alatnya. Tenang aja. Masak. Siapa? Sebut aja. Mana? Oh, sini Bu. Nggak apa-apa Bu. Nggak takut. Gini-gini udah jinak Bu. Oke. Tepuk tangan. Yes. Masak. Mana ya? Oke. Ibu bisa masak. Masak apa? Super mie? Enggak, tiap hari. Oh, sip. Coba lihat kukunya. Ciami.
Kalau wanita kukunya lebih dari setengah senti, kayak macan, enggak bisa ke dapur. Saya pemasak juga. Itu istri saya tanya. Oke? Bisanya, ini kan sudah tak medicure, pedicure, alah lama-lama dia upcure sama Tuhan. Amin. Tersinggung. Oke? Ibu siapa namanya? Yeni. Bu, ini kipas pesulap. Oke, apa ini Bu? Kipas pesulap. Ya. Tolong Ibu, saya uji bisa masak atau enggak, pegangnya kayak apa. Silakan Bu, enggak usah takut. Buka aja. Iya. Duh, ini gimana Bu Yeni? Ini hancur ini terus gimana? Lihat, karakter pertama. Salah enggak mau minta maaf kan? Udah ngerusain malah cengengesan. Gitu aja nangis. Haleluya. Oke. Tiup Bu. Sudah, tiup gini. Ayo, sudah? Ya. Pulih kembali. Oke? Ya. Perhatiin ini ujian karakter. Tolong Ibu Yeni jangan dirusain lagi. Coba kipas gimana. Lihat, kalau sudah ditolong, diperbaikin. Egois, kipas kok sendiri. Saya yang dikipasin. Betul enggak? Banyak orang mengenakan dirinya sendiri. Oke? Ini penting saudara. Yes. Enggak apa-apa Bu, jadi artis. Ibu kayaknya dihina. Padahal ibu adalah dipakai Tuhan, membantu hambanya. Menegur telinga-telinga yang mendengar biar bertobat. Betul? Betul? Haleluya. Salah enggak mau minta maaf. Egois. Tapi sekarang bisa memasak enggak? Ibu Yeni mau memasak. Iya. Oke. Sit. Ya. Sorry. Masak. Tisu jadi permen. Oke. Asal sepakat saat dipikir. Tisu jadi permen. Loh dikira enggak bisa. Mujizat. Mungkin Ibu Yeni belum pernah. Tapi sore hari ini. Ya. Mujizat pasti terjadi. Oke Bu Yeni? Yes. Jangan bengong. Kipas. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Semua untuk siapa? Tuhan. Oke. Yes. Pokoknya asal mau sepakat saat sepikir Yesus ada, minta apapun diberikan Bapa di surga. Semua setuju nggak jadi permen? Bilang sekarang. Tangannya arahkan ke panci ini. Ayo. Bilang sama saya. Ini kan lebih dari 2-3 orang kan? Ada berapa ribu ini? Bilang begini. Hai tisu. Aku sepakat. Sehati sepikir. Jadi permen. Sekarang juga. 1, 2, 3. Dipikiran enggak jadi. Ayo nanti mentah. Iya. Enggak jadi. Jadi permen. Haleluya. Oke. Pinjam. Salah enggak mau minta maaf. Betul? Kalau sudah diberesin egois. Perhatikan sekarang. Tapi pasti bisa dipakai Tuhan mujizat.
Sekarang kita lihat. Lihat. Ayo Bu. Terima, lihat itu. Lihat itu. Kalau berkat kan gini. Betul enggak? Loh, enggak sadar kan? Ini lihat. Loh, ini. Betul enggak? Satu tangan aja cukup, 2 tangan. Alah, gitu aja tersinggung. Tersinggung. 2 tangan. Ya, enggak apa-apa. Ya, akhirnya apa? Yang ketiga, serakah. Tahu orang tandanya serakah? Udah punya banyak, jatuh satu dilihat-lihat tuh. Itu. Betul enggak? Betul enggak? Di gereja ini banyak. Ya udah tak tambahin. Kalau enggak diusir pulang, enggak pulang-pulang. Ini untuk yang lain. Ya sudah. Sudah. Kembali. Ya udah tak tambahin. Nih. Sudah. Oke, udah sore. Oke. Yang terakhir. Salah nak mau minta maaf. Egois hidupnya. Serakah kan? Serakah yang terakhir. Nggak ada terima kasihnya. Ini dia. Amin. Nggak ada terima kasihnya. Ya, terima kasih. Ya gitu dong. Silakan. Oke Bu? Sudah. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar, tak pesen nih. Ini nanti yang pulang cuci mulut tak taruh di meja depan, ngambil. Percaya enggak? Permen ini seluruh tasik cukup. Mujizat terjadi. Asal ikuti saya, bukan Tuhan Yesus lah. Ikuti saya. Gini caranya. Seluruh tasik cukup Pak. Lihat. Sobek. Ini caranya. Seluruh tasik loh. Pegang ujungnya. Dulu jilat satu-satu. Nah, seluruh tasik cukup. Nggak percaya, ibu dulu, ayo. Yang penting rasanya boom. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya.